Oke, saya ke Bung Hanta. Bung Hanta, ini gimana? Benarkah ada peluang poros ketiga ini akan muncul di Pilkada Jakarta? Makin jelaskah itu? Ya, Disti untuk melihat peta elektoral di pilkada ataupun di pilpres sekalipun, itu ada dua variabel faktor yang sangat menentukan. Satu, kita harus melihat faktor elektabilitas, yang kedua ada boarding pass. Nah, kalau bicara elektabilitas, kekuatan elektoral, realitasnya di survei, di Kompas, di indikator, termasuk di poltreking, kami melakukan survei, Mhm. itu menunjukkan memang ada tiga kandidat yang terkuat. Satu, Anies Baswedan, ya itu wajar karena beliau tanda petik ada incumbent. Mhm. Posisi incumbency ini tentu menguntungkan posisi Anies Baswedan. Ditambah saling sebagai petahana, kita tahu juga penantangnya belum jelas. Nah, yang kedua memang ada nama yang muncul dari nama elektabilitas per hari ini yaitu Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, dan Mhm. ketiga ada Pak Ridwan Kamil. Mhm. Nah, kalau Pak Anies Baswedan maju, maka saya memprediksi kemungkinan eh, peluang terbesarnya adalah tidak jauh dari tiga nama ini kalau tiga poros. Mhm. Kalau dua poros nanti bisa dilihat di antara Anies melawan Pak Ahok Mhm. atau Pak Anies melawan Pak Ridwan Kamil. Mhm. Tapi bisa jadi petanya berubah. Kalau ternyata misalnya Pak Anies Baswedan tidak jadi maju, maka itu kemungkinan akan muncul nama-nama baru. Tapi Dan itu seberapa besar peluang nama Anies Baswedan ini peta tidak akan maju di konstelasinya Pilkada Jakarta, Bung berubah, Hanta? ada potensi, Adisti. Nanti saya kira itu. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan itu dari sisi boarding pass. Per hari ini kita lihat memang Anies Baswedan sudah mengantongi paling tidak dari dua partai, PKS dan Partai Nasdem. Mhm. Kemudian partai dari Koalisi Indonesia Maju, Kim berpotensi mengusung Ridwan Kamil karena elektabilitasnya tertinggi kalau kita perhatikan. Mhm. Dan yang ketiga, dari tadi Mas Iko juga katakan kemungkinan juga ada PD Perjuangan dan PKB misalnya Mhm. belakangan sedang berkomunikasi mengusung Pak Ahok. Tetapi tiga poros ini ya Disti memiliki masih cair, memiliki apa namanya tingkat kerentanan atau belum bulat, kerentanan untuk tidak jadi juga tinggi. Mhm. Satu, misalnya si Pak Anies, itu kan mungkin dinamika antara PKS dan Nasdem. Mhm. Kalau ternyata PKS jadi bergabung dalam pemerintahan Prabowo, pemerintahan yang baru, apakah mungkin ada perubahan dinamika itu? Kemudian Oke. Kim kita tahu ada masih terbelah antara terutama partai terkuat di dalam Kim itu Gerindra Partai Golkar. Partai Mhm. Golkar lebih condong Oke. menginginkan Ridwan Kamil kadernya berada tetap di Baik, menarik Jawa sekali Barat, Bung Hanta. sementara di Jakarta diinginkan oleh Gerindra. Sementara Pak Ahok juga belum jelas karena PD Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Mhm. Artinya baru komunikasi dengan PKB. Jadi per hari ini petanya Anies terkuat. Memang, tetapi bukan berarti Anies tidak bisa dikalahkan. Anies masih mungkin dan bisa dikalahkan. Dinamikanya masih dinamis di Oke. 4 bulan ke depan itu. Oke, menarik sekali. Mas Hanta, sebenarnya sudah terbaca belum sih secara apa ya eksplisit begitu? Kalau misalkan tadi kan kalau dari indikator kalau head to head Anies Ahok itu udah jelas begitu kan? Atau kemudian ada RK nama di sana. Sudah terbaca belum sih sebenarnya kalau misalkan head to head ini bisa terjadi Anies Ahok? Eh, Masih mungkin dinamis menurut saya. Memang bisa tiga ya, seperti saya katakan tadi, Mhm. berbagai macam catatannya, tetapi mungkin juga ini akan menjadi dua. Kalau tiga kita bicara PDIP ya, PDIP pasti memperhatikan kalau ingin lolos di putaran kedua, nama seperti Pak Ahok yang dipertimbangkan karena memiliki kemampuan kompetisi lebih kuat untuk masuk putaran kedua. Tetapi kalau dimasuk putaran kedua, figur Pak Ahok tidak lebih baik daripada figur baru untuk bertarung di putaran kedua. Dan ada dilema itu yang diukur oleh PD Perjuangan. Mhm. Percuma ada figur baru bisa bertarung di putaran kedua tapi tidak lolos di putaran pertama. Nah, itu harus Oke. diukur. Mhm. Kalau kita bicara tiga poros. Mhm. Nah, tetapi dua poros sedisti sangat mungkin. Di mana petanya ada dua kemungkinan. Satu, Anies akan berhadapan dengan PD Perjuangan. Mhm. Figurnya bisa Pak Ahok atau nama lain. Mhm. Artinya Kim, Koalisi Indonesia Maju akan mendukung Anies Baswedan. Wakilnya mungkin Tak Kaisang atau siapa kita tidak tahu ternyata terjadi Oke. komunikasi. Atau yang kedua, Anies Baswedan akan berhadapan dengan Kim. Tinggal PDIP akan kemana? Kimnya dengan siapa? Nah, itu Kemungkinan yang jadi Ridwan pertanyaan, Kamil. PDIP-nya akan kemana? Kemungkinan Apakah memang Anies PDIP akan punya nama berhadapan Ahok dengan ataukah Ridwan Kamil kemudian kalau itu petanya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, PDIP ini akan kemana? Apakah akan tetap melangsungkan nama Ahok ataukah kemudian justru melirik nama Anies Baswedan karena realistisnya supaya menang? Mas Hanta? Ya, menurut saya tadi
hitungannya kalau Jakarta ini ujungnya Adisti akan head to head kan ujungnya. Nah kalau ternyata akhirnya head to head, kemungkinan itu akan mempengaruhi sikap PD Perjuangan. Saya kasih data Mas Anies dulu sebagai incumbent. Ada 3 faktor ya untuk melihat angka incumbent. Satu, angka incumbent itu angka psikologisnya kalau menang bertarung harus di atas 60 bahkan di atas 70. Satu itu. Yang kedua, tren dari seorang incumbent petahana itu relatif lebih mudah turun Adisti ketimbang naik. Itu harus jadi catatan. Dan yang ketiga, isu-isu yang menyertai Jakarta itu sangat dinamis. Kita jangan lupa di 2017 yang lalu Anies itu di nomor 3 di November, Februari pilkadanya. Tapi baru merangsek berubah pada bulan Desember, 2 bulan sebelumnya Anies menjadi nomor 1. Artinya apa? Sangat mungkin ada dinamika. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ajak seperti sekarang ini. Karena itu petanya Anies kuat per hari ini. Tapi apakah Anies pasti menang? Belum tentu. Potensi menangnya 60%, tapi menyimpan potensi kalah 40%. Jadi siapapun bertarung di Jakarta, mau 2 atau 3 poros, ujungnya kan harus 2 putaran kalau ternyata 3 poros. Yang menang pasti, dugaan saya berdasarkan data, ini tipis. Perolehannya 50-55% pergeserannya. Nah, ini bergantung pada dinamika yang saya katakan tadi. Sangat cair di Jakarta ini. Masih sangat cair. Berhadapan dengan Prabowo Jokowi, tapi sebaliknya Anies juga bisa bersama Prabowo Jokowi. Sebaliknya juga Anies bisa jadi bersama PD Perjuangan. Jadi Jakarta ini sangat dinamis. Jadi keliru juga mengatakan bahwa yang tahu para dewa-dewa, jangan-jangan para dewa-dewa politik itu juga masih meraba-raba petanya. Melihat perkembangan, membaca pergerakan dan lain sebagainya. Masih dinamis sekali begitu ya. Mas Hanta, tadi kan kita udah ngomong soal nama Anies Baswedan, Ahok begitu. Nah, bagaimana dengan koalisi Indonesia Maju atau KIM yang sampai saat ini juga masih belum kelihatan nih, dan katanya Mas Ciko juga ternyata KIM ini mungkin nggak sih dukung Anies kalau misalkan kita lihat KIM aja punya jagoan masing-masing? Ya, memang di KIM ada persoalan ya, terbelahnya antara Gerindra dan Golkar. Gerindra itu sudah menguat Ridwan Kamil. Golkar menginginkan lebih kebutuhan pada pileg, pemilu legislatif supaya Ridwan Kamil mengawal Jawa Barat. Nah, sementara Gerindra sebaliknya lebih ke Ridwan Kamil. Tapi begini, analisa saya begini. Kalau ternyata Anies Baswedan yang maju sebagai calon gubernur DKI, maka kemungkinan KIM itu menurut saya tidak ada pilihan. Jadi harus ada nama kuat untuk mengimbangi. Per hari ini datanya hanya Ridwan Kamil. Tapi kalau Anies gagal, Adisti, mungkin muncul nama lain yang ke belakang Golkar munculkan nama baru. Petanya baru lagi. Itu kira-kira. Jadi petanya sekarang. Tapi kalau nama baru mungkin nggak sih mengerek secara cepat begitu? Singkat saja. Sulit. Kalau ada Anies Baswedan menurut saya sulit. Kalau Anies maju kemungkinan nama terkuat Ridwan Kamil. Itu dugaan saya. Jadi lawan Anies itu ada 2 kemungkinan. Akan berhadapan dengan KIM, maka PD Perjuangan akan kemungkinan bersama Anies Baswedan. Mungkin menyodorkan nama wakil. Nah, itu dinamikanya PKS sudah punya wakil juga. Atau Anies Baswedan berhadapan dengan calon PD Perjuangan. Nah, kemungkinan KIM bergabung bersama Anies Baswedan. Itu kira-kira petanya. Kita lihat faktor 2 tadi, faktor elektabilitas pergerakan seperti apa. Yang kedua, yang pemilik boarding pass, para veto player partai politik, para elit politik itu akan mengatur partai akan bergerak kemana. Dan jangan lupa, peta pilkada DKI tidak bisa dipisahkan dengan peta di nasional. Jadi PD Perjuangan bergabung bersama KIM agak kecil kemungkinannya ketimbang PD Perjuangan bersama Anies Baswedan. Baik, kita akan tunggu bagaimana otak-atiknya, apakah PD Perjuangan nanti akan merapat kepada Anies Baswedan ataukah memang punya nama baru dari internalnya.